kita staff trader support PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, perkenalkan saya Kiki, staff trader support PT Pelatihan Profit Internasional. Saya bersama dengan Bapak Aris Nedi, staff trader support PT Pelatihan Profit Internasional. Dan Mbak Bella, staff trader support PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang preset. Hai Bapak Ben, bagaimana nih kabarnya Bapak? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, di video ini kita akan membahas tentang preset. Bapak Ben, boleh menjelaskan sedikit nggak tentang preset itu apa sih Pak? Oke. Preset merupakan sebuah kumpulan settingan, Mbak, yang akan dieksekusi oleh robot. Ya. Jadi sebuah settingan, sebuah paket settingan yang didesain khusus, ya, untuk dieksekusi oleh robotnya. Jadi robot akan mengeksekusi settingannya. Tanpa settingan yang baik, tentu akan menghasilkan hasil yang buruk. Settingan yang baik akan memberikan hasil yang baik. Makanya robot yang sudah cukup canggih, carilah atau terapkanlah settingan yang terbaiknya. Nah, settingan itu dari mana? Tentu dari hasil optimisasi. Ya. Optimisasi merupakan dari berbagai analisa sistem. Jadi akan dianalisa tuh, Mak. Akan tercipta oleh 10.000 settingan. Dari 10.000 settingan ini yang terbaiknya akan digunakan. Nah, disebut adalah proses optimisasi robot trading. Nah, hasil settingan yang terbaik itulah akan kita terapkan sehingga memberikan hasil trading menggunakan robot yang terbaik, ya. Jadi sebuah kumpulan settingan yang dipaketkan yang dapat digunakan atau di-load di dalam input parameter expert advisor-nya. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Tadi kan Bapak bilang ya kalau misalnya kita itu beli robot itu harus mempunyai settingan yang bagus. Betul ya Pak? Ya. Nah, kita kan ketika membeli robot pasti sudah ada settingannya ya Pak ya. Saya ingin bertanya nih Pak, apa bedanya settingan robot yang kita beli? Ini kan kita udah beli robot nih Pak, pasti kan udah ada settingannya ya Pak ya. Nah, kenapa kita harus membeli lagi preset itu Pak? Oke, pertanyaan yang baik, Mbak, ya. Sama seperti kita membeli sebuah kendaraan bermotor, ya. Tentu kita akan diberikan settingan pabrik defaultnya, baik itu mungkin settingan karburator, settingan knalpotnya, mungkin ada settingan yang businya, atau mungkin bahkan peleknya, bahkan bannya. Nah, tentu settingan defaultnya settingan yang memang standar, ya, bukan sesuatu yang memang dioptimisasi untuk tujuan tertentu. Tentu ketika mungkin ingin tenaganya lebih besar, mungkin ada perubahan misalnya di karburator atau businya. Ada busi, istilah busi yang memberikan pengapian yang baik. Nah, tentu ada upgrade. Ya, bahkan kalau untuk produk-produk mungkin tujuan racing, ya, balapan, ya, istilah udah dioprek-oprek habis, knalpotnya udah jadi racing, Pak. Ya. Lalu settingan karburator udah berubah, lampunya udah berubah, bannya udah berubah bahkan. Bahkan harga bannya aja bisa mahal luar biasa. Bahkan harga ban untuk tujuan racing mungkin harga motornya bahkan. Nah, begitu juga dengan robot. Ketika robot itu dirilis, itu menggunakan settingan dasar, default setting. Artinya sebuah settingan yang dapat digunakan secara langsung. Nah, biasanya terpaku kepada satu pair, misalnya Euro USD. Dan apa settingan yang sudah distandarisasinya? Mungkin hedging, ya, kayak masa trader. Default adalah hedging recovery, ya. Menggunakan hedging recovery di Euro USD time frame M5. Nah, mungkin saja sahabat trader ingin mencari settingan lebih bagus, tentu yang optimisasi lebih bagus lah, Mbak. Lebih istilahnya lebih mungkin settingannya lebih low risk, ya, lebih profitable karena dicari sebuah kombinasi dari berbagai input, mana yang terbaik, mana yang lolos. Akan diberikan sebuah tampilan historinya. Nah, kita akan memilih settingan yang terbaik, istilahnya tuning yang terbaik. Nah, itulah makanya hasil preset tentu memberikan hasil yang lebih baik, resiko yang lebih kecil, stabilitas yang lebih terjamin atau lebih baik. Tentunya preset itu bahkan bisa lebih mahal daripada robotnya, Mbak. Ya, kenapa? Karena preset itu tidak mudah. Itu mengkombinasi berbagai kemungkinan, bahkan 10.000 file. Bisa katakan itu udah luar biasa. Jadi kalau disetting secara manual itu sangat melelahkan. Nah, kita memberikan sebuah sistem optimisasi yang sangat canggih sehingga mencari settingan terbaik. Nah, tentu settingan ini memiliki nilai. Kenapa? Membutuhkan waktu. Kita menguji berbagai fitur berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
Ya. Nah, barulah dari sini kita mencari yang terbaiknya dan kita ekspor menjadi sebuah settingan dapat digunakan ke robot master trader. Ada settingan scalping, ada settingan averaging, ada settingan hedging, dan juga ada settingan trending. Yang keren ini yang saat ini Mbak ya sedang berjalan optimisasi untuk settingan trending ya. Kalau kita lihat di papan ini, nah ini dia. Ini contoh preset atau hasil optimisasi Mbak. Kalau Mbak lihat nih ya, kita coba gedein ya. Teman-teman lihat seperti apa proses optimisasi. Nah, di sini kalau kita lihat ini kepotong ya. Ini sudah mencapai kurang lebih 200 jam ini Mbak ya. 200 jam itu peluangnya 10.000 preset. Baru didapatkan 1.000 sekian. Ini udah ratusan jam. Dan ini ada di PPS di server ya. Ini di server, nah ada strateginya macam-macam tuh. Robot akan mencoba dengan strategi zigzag, pivot breakout, stochastic breakout ya, trend power di sini tuh ya, EMA crossover ya. Bisa kelihatan ya. Nah, ini adalah sebuah optimisasi proses. Sistem akan mencoba berbagai settingan. Ya, di sini ada settingan berbagai settingan tentu berbagai parameter ya akan dicoba. Contoh misalnya menggunakan strategi EMA crossover. Ya, EMA crossover ini settingan ini Mbak tuh. Ya, untuk trailing ordernya tuh ada semua. Di sini ada order expire-nya. Jadi order secara otomatis ini bukan pending ya. Jika ada order buy mencapai 772 menit maka akan ter-expire di close. Ya. Ini bukan pending. Nah, kalau pending yang ini nih. Pending expired ini 597 menit. Kalau ini order, dia sudah terbentuk order buy atau sell. Setelah order itu mencapai 702 menit akan ter-closing ya. Itu sini settingannya contoh. Ada banyak sekali. Ya. Ini ada settingannya. Nah, apa sih yang disetting oleh robot? Ya tentu parameternya, input-inputnya itulah tentu akan memberikan sebuah hasil yang berbeda-beda. Ini dia, ya. Settingan yang menggunakan EMA cross menghasilkan setahun 514 order. Profitnya 40.000. Mungkin saja beberapa orang lebih suka yang ini, ya. Mungkin ada lebih suka yang ini karena mungkin dapat komisi atau dapat reward atau dapat rebate ya. Mungkin yang ini yang dipilih. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, mungkin ada yang ini yang suka, udah Pak saya 387 aja, ya drawdownnya masih kecil nih, lebih kecil ini daripada saya ambil yang lebih besar, saya pilih ini aja, drawdown 17%, ya setahun kurang lebih 387 order, profitnya 42.000, ya udah saya ambil yang ini, bisa saja, tinggal diekspor settingannya, maka robot akan mengeksekusi settingan seperti ini. Ini luar biasa Mbak, udah bisa katakan setahun 400%, 400% setahun hanya dengan drawdown 17%. Ini udah luar biasa. Nah, itulah preset. Apakah default setting bisa kayak gini? Nggak bisa, ya. Tuh, ya, yang warna hijau ini bagus. Kenapa? Kecil drawdownnya. Artinya dana kita pernah anjlok hanya sekitar 9% tuh. Ya. Namun profitnya tetap level cukup tinggi ya, 33.000. 33.000 dolar dengan ordernya setahun 197. Ya tergantung settingannya Mbak. Setiap settingan akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Dampak drawdown yang berbeda-beda ya. Ini drawdownnya 39 ya, merah ya. Tuh. Jadi beda-beda Mbak, tergantung settingannya. Jadi robot sebenarnya tergantung yang apa yang disettingkannya dia. Dia hanya mengeksekusi settingan yang diberikan loh. Ini kan beda-beda tuh, 25% tuh drawdownnya ya. Jadi robot tuh nggak disalahin ya, salahkanlah kitanya. Salah menerapkan settingannya. Makanya pilihlah settingan yang terbaik. Nah, seperti apa sih settingan input parameternya? Nah, ini dia. Kalau kita ingin melihat master trader ya, seperti apa sih proses optimisasi? Ya, seperti tadi itu. Kita akan optimisasi sampai istilahnya berjam-jam ya. Nah, ini contoh parameter preset master trader ya. Coba kita zoom. Nah, yang dirubah yang ini nih, Mbak. Makanya ketika kita merilis master trader, sebenarnya robot ini didesain ya untuk robot yang teroptimisasi, dapat dioptimisasi ya. Seperti ini. Ya. Kita akan optimisasi stop loss-nya, maka dicontreng lah ya. Contreng stop loss-nya ya. Ini udah kita setting, nanti ini dia. Banyak sekali parameternya Mbak tuh. Ya. Parameter yang kita rubah di sini banyak sekali, makanya lebih bagus dioptimisasi secara otomatis. Nah, seperti ini. Ini prosesnya tuh banyak sekali inputnya. Ini semua, ya. Tuh, ya kalau kita lihat lagi berbagai tuh ya berlanjut. Ini dia berlanjut. Ada ratusan ya. Ini ada 90 lebih parameter yang harus dirubah. Bayangkan robot sangat lengkap sekali tuh. Ya, di bagian pendingnya aja tuh
order expiration menit, pending expiration menit, pending stop distance, itu lengkap semua tuh. Ini akan dicoba oleh sistem berbagai kombinasi parameternya, nilainya, ya. Tuh di recovery management. Nah di sini di recovery management saya tidak aktifkan ya untuk yang martingale order non aktif karena memang tujuannya menciptakan suatu preset yang aman, ya. Kita nggak pakai martingale, kita nggak perlu pakai martingale, saya nggak contek ya di sini ya. Jadi preset ini adalah preset trending yang disediakan low risk atau medium risk ya. Tinggal dipilih saja settingan terbaik yang mana cocok dengan target profitnya atau resikonya ya. Ini kita nggak aktifkan untuk yang hedgingnya, average order juga kita aktifkan dan juga hedgingnya nggak kita aktifkan ya. Lihat ini tuh ya. Di sini kita nggak aktifkan. Nah untuk trailingnya kita aktifkan ya, kita gunakan tuh ada menu trailing ya, ada menu trailing di sini. Oke ya, nah kita lanjut lagi. Ini pengenalan bahwa master trader adalah robot yang memiliki sebuah banyaknya potensi karena banyak lengkapnya fitur. Jadi nggak usah lagi nyanyi robot yang lain, Mbak. Tinggal gunakan settingan yang terbaik. Makanya apa? Lihat hasil daripada settingan itu gitu. Mana yang akan dipilih digunakan? Ya, tuh ini dia. Kita lihat lagi. Tuh banyak sekali. Tuh ada trailing money juga ada. Nah ini ada indikator manajemen tuh Mbak. Oh, mau di reverse juga bisa, mau di closing order signal bisa. Ya ini dicontreng. Biar robot akan mencoba berbagai kombinasi. Oke ya. Tuh dia seperti ini banyak sekali. Ini masih banyak lagi Mbak. Bayangkan ini hampir 100 lebih kalau nggak salah ya settingannya. Nah kita sekali lagi. Nah ini dia terus. Jadi ini yang dirubah ya. Inilah yang dirubah. Preset merupakan sebuah paket settingan ini. Dicarilah settingan terbaiknya. Ya, dia akan cari yang terbaik itu. Banyak sekali strateginya ya, banyak sekali. Ada 19 strategi yang di-build-in. Robot akan mencoba berbagai strategi zigzag, strategi EMA crossover, strategi yang lain-lainnya atau stochastic breakout akan dicoba-coba. Ini banyak sekali ya. Kalau kita lihat ya, ini nggak apa-apa buat pengenalan ya. Inilah input parameter master trader ya. Tidak ada robot selengkap ini Mbak, percayalah. Ini sangat lengkap sekali ya. Settingan indikatornya ada ya. Lalu di sini juga di bagian notifikasi juga ada ya. Ya ini nggak perlu dicontreng karena ini buat notifikasi aja kalau apa. Nah ini mungkin saja dicontreng bisa ya. Di bagian trading hours ini bisa dicontreng. Jadi robot bisa mulai trading kapan jamnya bisa diatur ya. Lalu harinya bisa diatur. Mungkin Senin nggak trading bisa aja. Jumat nggak trading bisa saja ya. Ini bisa diatur. Namun dalam optimalisasi kita nggak contreng ini. Kita sedang mencari pemilihan di sini Mbak, di strategi ininya nih yang di sini di bagian apa di indikator manajemen. Nah di dalam optimisasi saat ini Mbak itu dia fokus ke bagian ininya di bagian indikator manajemen ya. Kalau kita lihat di sini ya, nah platformnya kita lihat biar lebih jelas. Nah inilah input parameter robotnya ya. Ya ini parameter robotnya, ini dia sebanyak ini ya master trader. Nah khususnya saat ini kita sedang ini kita recovery kita nggak gunakan ya. Ini cukup high risk kita nggak gunakan. Ya kita desain optimasi saat ini adalah mencari settingan yang low risk high profit. Nah tentu kita nggak menggunakan pola ini. Jadi mencari akurasinya. Ya akurasi yang mana untuk open posisi dan close posisi. Nah kita menggunakan di sini nih Mbak di bagian indikator setting. Ya nah ini dia di bagian use strategi modenya kita bisa pilih. Tuh nah ini nih. Ya. Tuh sebanyak ini. Ini strategi open posisi ya. Bisa menggunakan pivot trending ya, ada EMA CDD per gen, EMA crossover tadi ya, munculnya EMA crossover ya. Ada zigzag swing tuh, banyak sekali. Jadi robot akan ini belum selesai ya, masih ada 9.000 lagi peluang. Tapi dari sini aja kalau kita lihat Mbak ya. Dari sini saja sudah memberikan sebuah hasil yang cukup cukup baik ya. Ini sudah bisa kita gunakan yang ini nih, yang ini nih ya. Ini yang hijau-hijau ini udah bagus nih ya. Tuh. Ini aja udah bagus nih. Ya tergantung lihat drawdown-nya ya. Drawdown-nya berapa. Ini cukup bagus nih 9% Mbak. Drawdown 9% ya. Setahun menghasilkan profit di sini 33.000. Menurut saya ini udah cukup bagus. Namun dia agak slow ya. Setahun 197 order. Jadi nggak agresif. Ya. Mungkin satu hari nggak ada open karena memang kecil nih. 197 satu hari satu tahun aja 256 kan. Ini cuma 197 berarti artinya sehari nggak open juga, ada yang nggak open. Jadi memang tergantung lah pilihan yang mana. Mungkin aja Pak, saya lebih suka yang ini Mbak. Nggak apa-apa ya, yang penting profit ya, stabil ya. Jadi tergantung mana yang dipilih ya. Kalau sahabat trader memilih yang ini ya kita tinggal ekspor aja settingannya. Dia akan trading seperti aturan yang diberikan seperti ini ya. Ikuti aturannya ya, sudah ada settingannya. Jadi tergantung yang mana yang dipilih
maka robot akan mengeksekusi yang Anda pilih. Ya, tentu settingan yang dipilih adalah settingan yang terbaik. Nah, kalau menurut saya yang terbaik saat ini adalah yang ini. Kenapa? Berwarna hijau atau yang ini. Ya. Namun ada juga apa bedanya Pak? drawdown ini lebih kecil, artinya dana kita pernah mengalami floating loss atau pernah loss sampai level 9,27% saja. Dari 1 tahun. Dia 1 tahun. Ya. Dia setahun cuma mengalami floating loss hanya 9%. Dengan target profitnya cukup besar ya ini ya. Jadi kayak sniper berarti ya. Dia jarang open posisi, namun hasilnya tetap tinggi 33 ribu ya. Iya. Kalau yang ini floating lebih tinggi Mbak, 19%. Karena apa? Karena dia banyak ambil posisi. Tergantung yang mana makanya. Tergantung mana karena settingannya beda. Dia gunakan apa strateginya beda nih kalau kita lihat. Nih ya. Indikatornya beda, cara di open itu. Yang ini menggunakan zigzag swing ya. Ini EMA cross, zigzag swing ini stochastic breakout ya. Tergantung ini beda lagi nih ya. Trend power. Jadi tergantung apa strategi apa yang dipakai. Berarti robot langsung menentukan sendiri dengan menggunakan strategi. Iya, kita masukkan strateginya ke dalam preset robotnya, maka robot akan mengeksekusi seperti yang disettingkan. Ya. Settingan itu menghasilkan hal yang berbeda, hasil yang berbeda-beda. Ya, banyak order yang berbeda-beda, drawdown yang berbeda-beda. Makanya mana yang paling cocok untuk sahabat trader itu ya. Jadi intinya robot, jangan salahkan robotnya, ya. Karena masa trader didesain untuk sebuah kompleks sangat luar biasa kompleks. Kalau terjadi kesalahan, direview. Jangan-jangan kalian nggak gunakan settingan yang benar. Ya. Nah, kami juga menyediakan settingan yang terbaik. Ya tentunya ada cost biaya penggantian developmentnya. Karena kita menggunakan waktu yang cukup panjang. Saya rasa cukup dipahami ya. Ya Pak. Ada lagi pertanyaan? Bapak tadi bilang order itu beda-beda. Untuk tips meningkatkan kecepatan order tuh bagaimana ya Pak? Oke, nah ini dia. Tentu order itu ditingkatkan dengan time frame. Sedang-sedang namun mantap. Ya, tergantung nanti yang dipilih yang mana. Ya, kalau saya sih suruh pilih yang mana ya, saya lebih suka yang inilah yang gede profitnya. Gede profitnya, order nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak, sedang-sedang saja dan drawdownnya juga masih katakan wajar.